Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe di BGS Tulungagung Channel. Mantap. Yes. Jangan lupa like, comment, and share channel BGS Tulungagung Channel. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ingkang artosipun Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersebut ya, mugi-mugi wawasan ayat suci Al-Quran kalau di surat Al-Isra ayat 9 saged barokah dumateng kita sedaya. Lan mangke tamtu isinipun menika badhe insyaallah dipun bahas wonten ing salah senten menika. Salah sinipun inggih menika dawuh pambagio aja ingkang badhe dipun tindakaken dening Sohibul Bulbet menika Bapak Hari Yono dumateng beliau kas mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah Ibu Bapak Suryo. Mugi-mugi tansah sehat. Insyaallah walafiat. Kados ingkang sampun Pak Basedi sampaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa Forsabda ini setiap bulan gitu Pak. Ada saresian. Saresian terakhir sebelum di sini adalah di Boyolali, wonten pun Bapak. Jadi saya sangat senang sekali bisa punya sahabat baru, teman baru di Bapak Studio. Kata singkat sabut kesepakatan tadi itu temanya jejak-jejak langit ini. Kalau jejak-jejak itu jejak-jejak aja. Ya kita semua sudah tahu ya. Jejak itu bekas atau ya pokoknya tanda-tanda yang pernah dilewati. Terus satunya langit. Ya, masalah langit ini barangkali nanti kita kembangkan dalam diskusi. Isra Mi'raj yang selama ini diceramahkan ya mesti Al-Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu masalah surat An'am. Saya lupa nomornya, ayatnya berapa. Tapi itu surat An'am. Di situ menyatakan memang ada peristiwa ke langit ya. Saya tidak bisa cerita karena ahlinya. Kalau kita melihat langit ya, langit itu dalam pengertian umum ya, itu adalah ruang udara di atas bumi atau mungkin sekeliling bumi. Jadi itu memang diciptakan. Nah, langit itu isinya macam-macam. Nanti ada ayat yang menjelaskan juga itu masalah Islam ya, apa menurut penuturan Al-Quran. Saya juga lupa ayatnya. Tapi yang saya bahas ini yang secara umum bahwa langit itu beda sama langit-langit.
Tadi saya sampaikan langit itu adalah udara di atas bumi. Kemudian karena keterbatasan mata kita memang dianugerahi mata ini tidak bisa menembus sampai sejauh pandang, tidak habis ya. Maka terus terjadi langit-langit. Seperti ini, kita memandang ke atas ada langit-langit. Di luar kalau siang kita ke atas seolah ada tabir, ada batas. Karena kita kejar ke sana itu tanpa ada. Dan nanti barangkali bisa ditanyakan ke dalam diskusi. Jadi konon Mi'raj itu sampai ke langit ke-7. Yang pernah saya baca bahwa langit itu adalah makhluk ciptaan Allah ya, yang derajatnya kehidupannya itu secara tanggung jawab itu di bawah manusia. Di situ isinya keberkahan dan hikmat dari Allah untuk manusia, dan itu sulit ditembus. Mungkin nanti juga bisa ditanyakan ya, bahwa peristiwa yang menyangkut langit itu selain Isra Mi'raj, sebelumnya ada ke Isa, mungkin pernah dengar ya, dan itu diakui oleh Islam bahwa ada yang namanya semacam sajian langit ya. Jadi ketika Nabi Isa dakwah, umatnya itu minta bukti makanan dari langit. Kita turun namanya sajian langit. Nah, dua peristiwa langit ini yang terkenal menurut saya. Nanti mungkin bisa dibahas supaya kita tidak sekedar hanya peristiwa Isra Mi'raj itu seperti itu rutin tiap tahun. Kemudian maknanya apa ya, implementasi kita dalam keseharian. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, langit ini kita sangat harus mengerti. Langit itu apa, bagaimana? Ini sangat saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih atas kerawan Bapak Studio, dan kami mohon maaf sekalian kalau nanti dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan Ibu Bapak dapat mundur sampai rumah dengan selamat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawon, kalau wau dalu kalau ini nggih, alasan kok ora kelingan Isra Mi'raj. Mugi-mugi niku kenging kagem apa pangenget-enget. Nika kula pendhet saking buku Durma. Handhet dungkar dangkane sabda kawedar kapalang tumawiling jeng nabi pamungkas mula Masjidil Haram Masjidil Aqsa piniji mangarso sikro sidra muntaha yakti Gusti Nabi anampa nugraha salat muslim ing mangka wajib cacah kanca mangsa datang kena sinudha amadep yang maha suci abekti dharma jalma manembah Gusti lamun sholat sajiwa raga manembah marang Allah
Allah sejati kan murba wasesa sandenging jagat raya datanono kang kacicir marmoden iling munduh wae pakarti makaten ingkang saged kula oprek-orek ora wau dalu 5 nabi atau ulul azmi ini yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad ada satu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ini di langit-langit tadi itu tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Mengapa? Wallahu a'lam. Tetapi ada dugaan karena Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu kan kalau gambaran dari ulul azmi itu kan melambangkan anak-anak. Jadi ini gambar kayak siklus perjalanan manusia. Nabi Nuh itu melambangkan anak-anak, kemudian Nabi Ibrahim melambangkan remaja, kemudian Nabi Musa itu melambangkan pemuda perkasa maka berani menantang Fir'aun. Kemudian Nabi Isa itu walaupun usianya 33 tahun saat itu, ini melambangkan kelembutan hati orang sepuh, orang yang sudah matang, Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna dari nabi-nabi, dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa tadi itu. Hanya saja ketika Isra Mi'raj tadi itu Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemungkinan ini ada dugaan ulama karena salah satu dari doa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini gambaran fase anak-anak ini kan suka wadul pada orang tuanya, benar, suka wadul pada ibunya atau bapaknya, maka itu melambangkan suka wadul pada Allah. Maka suatu ketika Nabi Nuh mendoakan kepada kaumnya saat itu, agar diazab oleh Allah. Sedangkan para nabi yang lain sebagian besar tidak. Nah, Nabi Nuh berdoa itu. Nah, bagaimana tidak diazab karena ya mengolok-olok, mencaci maki, menganggap Nabi Nuh gila dan sebagainya. Nah, dari 5 ulul azmi tadi itu yang tidak bertemu di langit mulai langit 1 tingkat 1 sampai ke 7 tadi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan yang lain ditambah 4 lagi, yaitu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, kemudian Nabi Idris di langit kedua, kemudian ada lagi Nabi Yusuf, yang terakhir adalah Nabi Yahya. Jadi Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf dan Nabi Idris itu bertemu. Kalau yang 4 dari ulul azmi tadi ketemu semua. Jadi Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Ibrahim dan ke-7. Kalau Nabi Musa langit ke-6. Kalau Nabi Isa langit kedua, Nabi Adam langit pertama. Jadi semua dari 8 nabi tadi dijumpai oleh Nabi ketika perjalanan dari langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 dan kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Hai, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.